59 hari lagi, tahun 2021 hampir selesai. Dan bisa dibilang, pandemi sudah hampir mendekati 2 tahun di Indonesia. Gak kerasa banget ya. Yang seharusnya kita itu sekolah seperti biasa, main bareng teman, beraktivitas di luar dengan normal. Setelah pandemi itu kan jadi gak bisa ya. Otomatis waktu kita hanya di rumah jadi lebih banyak. Nah, inilah saatnya buat kita untuk manfaatin waktu luang untuk upgrade diri dan investasi ke diri sendiri. Dan dari beberapa orang yang aku lihat, banyak loh orang-orang yang dulunya pendiam, malu, takut, udah mulai untuk melakukan perubahan-perubahan produktif, berinovasi, dan melakukan hal-hal yang keren banget. Kita juga bisa mencoba hal-hal baru, hal-hal yang belum sempat dicoba, ataupun hal-hal yang belum pernah terpikir akan melakukannya. Nah, selanjutnya sesuai dengan judul, Have you gotten to know yourself better during quarantine? Kenapa sih pandemi ini bisa menjadi halte istirahat untuk diri sendiri? Menurutku karena waktu pandemi ini lebih banyak, dan aku pernah membaca sebuah buku step by step cara kita mengenal diri sendiri. Nah, ini nih aku mau sharing gimana sih mengenal diri sendiri. Yang pertama, banyakin ngobrol dengan diri sendiri. Hah? Kayak orang gila dong? Enggak. Itu hal yang normal-normal aja loh. Seru tahu bicara dengan diri sendiri, bertanya dengan diri sendiri, dan dijawab dengan diri sendiri. Kesannya aneh, but that's better daripada kita harus banyak ngomong ke orang lain yang akhirnya orang itu jadi ilfil ke kita ataupun ngerasa gak nyaman dengan kehadiran kita. Nah, biasanya nih aku sering nulis apa yang terjadi hari ini, walaupun hari itu gak terjadi apa-apa, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan normal, aku tetap akan menulisnya. Tapi kalau aku mempunyai waktu luang yang lumayan banyak, aku biasanya mengisi jurnal tentang apa yang aku lakuin untuk 3-5 tahun ke depan, apa keinginanku, apa saja hal-hal yang menurutku tiba-tiba membuat jadi perasaan bad mood ataupun good mood. Dan setelah aku menulis itu, aku ngerasa seperti ada perasaan lega, perasaan seperti setelah membagi beban kepada tulisan gitu. Dan untuk kedepannya, misal seperti aku membaca ulang tulisanku itu, aku pasti sering mendapatkan hikmah ataupun pelajaran yang aku udah tulis di buku itu. Nah, yang kedua nih, implementasi atau mindset yang kita harus lakuin setelah mengenal diri sendiri. Belajar memahami diri sendiri itu seperti sambil menyelam meminum air. Maksudnya gimana nih? Belajar memahami diri sendiri itu kan gak ada teorinya ya. Beda banget sama mempelajari biologi, kimia, fisika. Itu kan pasti ada teori-teorinya kan. Karena saat kita mempelajari diri kita sendiri, kita dalam keadaan situasional dan kondisional. Untuk mindset sendiri, kalau kita udah kenal banget nih sama diri kita sendiri, udah mulai ngelakuin step yang pertama tadi, pasti banyak banget hambatan-hambatan akan menghadang, akan menghampiri kita. But trust me, you can get through it all. Setiap orang kan beda-beda ya prosesnya. Jadi untuk mengenal diri sendiri itu cukup panjang dan kalian tuh harus sabar. Kalau kalian pengen istirahat tuh nggak apa-apa banget, benar-benar nggak apa-apa. Kalian bisa me time, jalannya pelan-pelan aja, yang penting pasti. Nah, yang terakhir nih, kemampuan responsibility atau tanggung jawab diri kita. Jadi kayak kita menanamkan responsibility of ourselves. Setiap orang itu kan pasti beda-beda.
Dan aku pribadi mengatasi respon tersebut seperti, kenapa harus tanggung jawab dengan diri sendiri? Karena orang lain gak peduli kita mau jadi apa, goals kita tuh gak tercapai, orang lain tuh gak peduli banget. Kita cuma bisa ngandalin diri kita sendiri. Setelah aku accept my lazy feeling, aku mikir, oke, udah cukup waktu bermalas-malasannya, karena aku punya responsibility of myself. Dengan itu, setelah aku accept my lazy feeling, aku biasanya ngelakuin satu kegiatan dengan aku kasih batas waktu. Misal nih, aku pengen baca buku, tapi aku lagi males juga. Gimana kalau aku membaca buku dengan waktu 1 menit? Oke, aku baca deh. Aku baca buku 1 menit, gak kerasa malah aku membaca buku sampai 1 jam. Dan itu sesuatu hal yang sering aku ulangi sih. Kalau aku udah males, tapi responsibility ku bilang jangan bermalas-malasan terus, udah cukup waktunya. Nah, itu step by step yang pernah aku baca dari buku cara untuk mengenal diri sendiri. Simpulan yang dapat disimpulkan dari yang aku omongin tadi itu, just accept our condition and enjoy every single day, apapun yang terjadi. Pelan-pelan gak apa-apa, asal konsisten melakukan hal-hal positif yang udah disebutin tadi step by stepnya. So you guys know yourself better. Dan yang penting nih, ukuran keberhasilan bukan pencapaian orang lain, tapi saat kita merasa lebih bahagia dan lebih baik dari sebelumnya. Bye bye, thank you.